Pada 7 Mei 1945 Jenderal Alfred Jodl menandatangani penyerahan total tanpa syarat Jerman hanya dengan satu tanda tangan. Senjata berhenti, perang usai. Di episode The Infographic Show hari ini, kami bahas peristiwa setelah Nazi menyerah. 8 Mei London, pukul 3 sore. Suara Winston Churchill terdengar di radio, dan rasanya seluruh Inggris berhenti untuk mendengarkan. Diperkirakan hampir 90% dari 48 juta penduduk di negara itu mendengarkan siaran tersebut. Setelah yakin perang berakhir, rasa lega muncul. Menjelang malam, 1,5 juta orang memenuhi pusat kota London. Mereka memadati Trafalgar Square dan The Mall sambil berteriak serta bernyanyi. Pub yang biasanya membatasi bir, membuka keran lebar beberapa jam kemudian. Kebanyakan dari mereka benar-benar kehabisan alkohol. Untuk meramaikan pesta, pemerintah memberikan suguhan istimewa berupa jatah tambahan kepada semua orang. Setiap orang mendapat tambahan 2 pon gula dan 4 ons teh untuk merayakannya. Di seluruh negeri, orang-orang menarik kayu dari rumah mereka yang hancur akibat bom untuk membuat api unggun besar. Lebih dari 2.200 ton kayu bekas dibakar. 8 Mei Paris, pukul 4 sore. Di Paris, suasana meriah, kota yang lama dikuasai Nazi, kini menikmati kebebasan. Meriam Longtom, raksasa, menembakkan salvo dari Montmartre, memenuhi kota dengan suara kemenangan. Namun ratusan mil dari sana, di Aljazair yang dikuasai Prancis, perayaan itu menjadi mimpi buruk. Di Sétif, warga Aljazair mengira kekalahan Nazi Jerman berarti kebebasan. Mereka menggelar parade menuntut kemerdekaan dari Prancis, lalu situasi segera kacau. Pasukan Prancis menembaki pengunjuk rasa menurut laporan resmi. Ada 19 tewas, namun perkiraan berikutnya menyebut 100-150 orang tewas di jalanan. Tindakan ini memicu penindasan brutal oleh tentara Prancis yang menewaskan ribuan orang. Dengan korban tewas diperkirakan 6.000 hingga 45.000 dalam beberapa minggu berikutnya. Sementara Paris bersorak untuk kebebasan, benih-benih perang berikutnya, yaitu perang untuk kemerdekaan kolonial, sedang ditanam. 9 Mei Moskwa, pukul 00.16. Stalin berbicara kepada rakyat, suaranya didengar, 100 juta orang rasa lega sangat luar biasa. Sebagai penanda kemenangan, kota itu menembakkan 1.000 meriam ke langit dalam 30 gelombang besar. Lapangan merah dipenuhi oleh 25 juta orang lautan wajah yang menangis dan tertawa. Pesta begitu meriah hingga kota itu dikabarkan menghabiskan 316 juta gelas vodka malam itu, benar-benar membuat ibu kota kehabisan minuman. Orang Jerman dipaksa menandatangani lagi di reruntuhan Berlin setelah tengah malam 9 Mei Marsekal Keitel menandatangani di depan Marsekal Soviet Zhukov. Bagi tentara Jerman, akhir perang justru jadi awal hukuman. Dalam 2 hari, 320.000 pasukan Jerman dikumpulkan dan dibawa ke timur untuk ditawan. Para tentara Soviet melakukan penjarahan besar-besaran. Diperkirakan mereka mencuri antara 1,2 hingga 3 juta jam tangan dari orang Jerman. Menganggapnya sebagai trofi dari perang yang telah merenggut segalanya dari mereka. 9 Mei Praha, pukul 4 pagi. Sementara seluruh dunia merayakan dengan sampahnya, jalan-jalan di Praha masih terbakar. Pasukan besar tentara Jerman yang dikenal sebagai Grup Tentara Tengah memutuskan untuk mengabaikan perintah penyerahan diri. Mereka belum mau menyerah. Sekitar 30.000 pasukan Waffen-SS fanatik masih melawan warga Ceko dan tentara merah. Itu pertempuran jarak dekat yang brutal, seolah perang masih memuncak. Pada 8-11 Mei, sekitar 5.000 tentara Jerman dan 2.000 pejuang Ceko tewas. Komandan Jerman, Schorner, tahu bahwa pasukannya akan hancur jika tertangkap oleh Soviet. Dia memerintahkan mundur secara putus asa ke barat, berusaha mencapai garis Amerika, di mana mereka berharap mendapat perlakuan yang lebih baik. Itu adalah perlombaan yang kacau. Sekitar 280.000 tentara Jerman berhasil mencapai pasukan Amerika dan menyelamatkan diri, tetapi 600.000 lainnya tidak seberuntung itu. Mereka ditangkap Soviet dan hilang di kamp kerja paksa. Sebagian besar tak pernah kembali. 9 Mei Guernsey, 07.14 pagi. Kepulauan Channel, satu-satunya wilayah Inggris yang diduduki Nazi selama 5 tahun. Warganya hidup di bawah pemerintahan Jerman. Saat penyerahan, pulau-pulau itu sudah terputus pasokan. Sekitar 15.000 tentara Jerman menyerah pada 9 Mei di atas kapal Inggris Her Majesty's Ship Bulldog di lepas pantai Guernsey. Tapi
Cerita sebenarnya bukan tentang para tentaranya, melainkan tentang kelaparan. Penduduk pulau hanya bertahan hidup dengan 900 kalori per hari ketika kapal-kapal pasokan akhirnya merapat di pelabuhan. Kapal itu membawa barang lebih berharga dari emas, roti putih, tepung, dan coklat. Saksi mata mengatakan pria dewasa menangis di dermaga hanya karena melihat makanan asli. Mereka telah bertahan dari pendudukan, tetapi mereka hampir kalah dalam pertempuran melawan kelaparan. Inilah momen pertama mereka benar-benar merasa perang telah berakhir. 10 Mei Washington, Distrik Columbia pukul 9 pagi. Berbeda dengan Eropa, Amerika tidak memiliki hari libur nasional. Pabrik tetap buka dan beroperasi 3 shift untuk memproduksi senjata dan perlengkapan. Pemerintah sadar merayakan terlalu cepat berbahaya karena masih ada musuh kuat yang harus dihadapi tentara. Ini masa membingungkan. Masih ada 53 tentara Amerika di Eropa. Alih-alih langsung pulang, mereka mulai menghitung. Militer memperkenalkan sistem poin. Kamu mendapatkan poin berdasarkan berapa lama kamu bertugas, jika kamu memiliki medali, atau jika kamu memiliki anak. Jika kamu memiliki cukup poin, kamu bisa pulang ke keluargamu. Jika tidak, kamu mungkin naik kapal ke Pasifik melawan Jepang. Bagi ribuan pria, selamat dari nasi hanya berarti perang baru menanti. 10 Mei Oslo, pukul 2 siang, di Norwegia dan Denmark, akhir perang membawa keadilan sekaligus pekerjaan berbahaya. Di Norwegia, pemimpin pro-Nazi Vidkun Quisling menyerah pada 9 Mei mengakhiri pemerintahannya, tetapi Jerman meninggalkan hadiah perpisahan yang mematikan. 450.000 ranjau terkubur di sepanjang pantai. Sekutu memutuskan untuk menggunakan 380.000 tahanan Jerman yang menyerah untuk membersihkan kekacauan itu. Pekerjaan itu menakutkan, dan kini orang yang menanam ranjau dipaksa menggali lagi. Di Denmark, sekitar 250.000 pasukan Jerman menyerah pada pasukan Inggris. Marsekal Montgomery Copenhagen bersuka cita. 400.000 orang turun ke jalan merayakan, namun di balik pesta itu tersimpan keinginan balas dendam. Perlawanan Denmark tidak menunggu pengadilan dan hakim, mereka langsung melakukan pembersihan hukum dengan mengeksekusi 38 orang yang membantu Nazi. Ini pengingat bahwa 5 tahun kemarahan tak hilang hanya karena perjanjian ditandatangani. 15 Mei Leiburg, Austria, pukul 4 sore. Sekelompok besar sekitar 50.000 hingga 70.000 orang, sebagian besar Kroasia, Slovenia, dan Serbia yang membenci komunisme melarikan diri dari rumah mereka. Mereka melarikan diri ke Austria untuk menyerahkan diri ke tentara Inggris, berharap dilindungi dari pasukan Tito yang menguasai Yugoslavia. Namun, mereka keliru. Karena kesepakatan para pemimpin di konferensi Yalta, Inggris menolak menampung mereka. Sebaliknya, tentara Inggris memaksa keluarga-keluarga yang ketakutan ini kembali menyeberangi perbatasan, langsung ke tangan musuh mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Sebagian besar orang yang diserahkan langsung ditembak atau dipaksa melakukan perjalanan maut di mana mereka meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Diperkirakan 45.000 hingga 100.000 orang tewas hanya dalam beberapa minggu, menjadi salah satu kisah tergelap setelah perang berakhir. 16 Mei Eropa Tengah, pukul 12 siang. Banyak orang di Eropa tanpa rumah untuk kembali. Pada pertengahan Mei, Sekutu menghitung ada 118 juta orang terlantar atau displaced person. Jumlahnya mencengangkan. 65 juta warga Soviet, hampir 2 juta warga Prancis, 1 juta warga Polandia, dan 220.000 penyintas Yahudi Holocaust. Ini bencana kemanusiaan. Sekutu bergerak cepat, mengirim 16 juta orang kembali ke negara asal pada Mei. Namun, bagi sebagian, pulang sangat berbahaya. Ini terutama terjadi pada warga Soviet yang dipulangkan ke Uni Soviet. Mereka tidak dianggap pahlawan karena Stalin curiga pada siapapun yang pernah tinggal di Barat. Mereka harus melewati kamp filtrasi yang dioperasikan oleh polisi rahasia atau Narodny Komisariat Vnutrenih Del. Dari yang kembali, sekitar 110.000 langsung ditangkap dan 19.000 dieksekusi atau meninggal dalam sebulan. Bagi mereka, setelah bebas dari Nazi, justru langsung masuk gulag di negaranya sendiri. 23 Mei, Flensburg, Jerman, pukul 09.45 pagi. Selama beberapa minggu setelah Hitler meninggal, sebuah pemerintahan kecil yang aneh mencoba bertahan di kota Flensburg, dipimpin oleh Laksamana Donitz. Mereka bersikap seolah masih memimpin Jerman, meski hanya menguasai beberapa gedung. Pada 23 Mei pagi,
Inggris memutuskan sudah cukup dengan sandiwara itu. Pasukan terjun payung menangkap Dönitz bersama tokoh Nazi seperti Albert Speer dan Alfred Jodl. Mereka dilucuti medali dan diperlakukan seperti penjahat biasa pada pukul 6 malam itu. Sebuah pesan radio disiarkan yang menyatakan bahwa negara Jerman secara resmi dibubarkan. Reich ketiga yang pernah dijanjikan Hitler akan bertahan 1000 tahun, tidak berakhir dengan ledakan atau perlawanan terakhir yang heroik. Itu berakhir dengan beberapa pria lelah diborgol dan didorong ke truk. 5 Juni Berlin, pukul 6 sore. Pada Juni, pendudukan mulai terasa. Komandan tertinggi Eisenhower, Amerika Serikat, Zhukov, Soviet, Montgomery, Inggris, dan Delattre, Prancis, bertemu menandatangani deklarasi Berlin. Dokumen ini secara resmi membagi Jerman menjadi 4 bagian atau zona. Soviet menguasai 184 juta orang Inggris, 223 juta, Amerika 173 juta, dan Prancis mendapat zona lebih kecil dengan 59 juta. Bagian paling rumit adalah Berlin sendiri. Kota ini sekitar 100 mil di dalam zona Soviet, tapi karena ibu kota, mereka membaginya jadi 4 sektor juga. Ini menciptakan pulau kecil dikuasai barat di tengah Soviet, yang saat itu dianggap adil untuk berbagi tanggung jawab. Pada kenyataannya, mereka baru saja menciptakan titik nyala paling berbahaya dari Perang Dingin di masa depan. Mereka telah memastikan bahwa Berlin akan menjadi pusat ketegangan selama beberapa dekade ke depan. 8 Juni pukul 10 pagi di Tokyo, Kabinet Perang mengamati kehancuran Jerman dan menarik kesimpulan yang salah. Konferensi Kekaisaran mengadopsi kebijakan yang pada dasarnya berarti mati dengan kehormatan. Mereka tidak berencana untuk menyerah, mereka berencana untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Mereka masih punya kekuatan besar, lebih dari 23 juta tentara reguler dan 28 juta warga sipil bersenjata tombak bambu yang diperintahkan berjuang demi hidup. Mereka punya ribuan pesawat siap menabrak kapal Amerika. Pada 26 Juli, Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam, menuntut Jepang menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran total. Perdana Menteri Jepang Suzuki memakai kata mokusatsu dalam jawabannya, yang bisa berarti tidak berkomentar. Sekutu menerjemahkannya sebagai mengabaikan atau menghina diam-diam, yang mungkin jadi kesalahan paling fatal dalam sejarah. 6 Agustus Hiroshima, 8.15 pagi. Tepat 90 hari setelah perang berakhir di Eropa, sebuah pesawat pengebom B-29 tunggal bernama Enola Gay terbang di atas kota Hiroshima. Pada pukul 8.15 pagi, orang mulai bekerja, tram berjalan, anak-anak di luar. Kemudian bom Little Boy dijatuhkan dari pesawat dan meledak 1.900 kaki di atas kota. Dalam hitungan detik, panas melebihi permukaan matahari. Sekitar 70.000-80.000 orang langsung menguap atau hancur. Ini kenyataan baru yang menakutkan. Perang di Eropa telah berakhir selama 3 bulan, tetapi hari paling mematikan sepanjang konflik baru saja terjadi. Zaman atom dimulai saat seluruh kota lenyap sekejap. 9 Agustus Nagasaki, pukul 11.02 pagi, Uni Soviet menyatakan perang pada Jepang dan memutuskan fakta netralitasnya. Serangan pun datang dari segala arah. Sekitar 16 juta tentara-tentara merah menyerbu Manchuria yang dikuasai Jepang dan menghancurkan pasukan Jepang di sana. Jepang kini terjepit antara ancaman nuklir Amerika dan invasi Soviet. Kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua, Fatman, di Nagasaki, yang langsung merenggut nyawa 74.000 orang lagi. 12 Agustus Tokyo, 12 siang. Sementara Eropa merayakan kemenangan, Perang Pasifik berubah menjadi kegilaan total. Pertempuran semakin sengit, menewaskan 1,25 juta tentara dan warga sipil Jepang lagi. Ini termasuk kampanye pengeboman api tanpa henti dan kehancuran atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun kemudian Kaisar Hirohito melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dia berbicara di radio. Dia memberitahu rakyatnya bahwa mereka harus menanggung hal yang tak tertahankan dan menerima kekalahan. Perang Dunia II secara resmi berakhir, tepat 99 hari setelah Jerman menyerah. Tonton prajurit yang tetap bertempur di Perang Dunia Kedua karena tidak tahu perang sudah berakhir, atau klik video ini